Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatuhu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Wa qala aidan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail yang saya muliakan, kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan oleh Allah, malam ini kita bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan sholat Isya dan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya juga bersyukur bahwa sampai hari ini saya masih bisa menikmati Ramadan. Banyak saudara kita yang mau menikmati Ramadan tapi kena corona, berangkat duluan. Ada yang sudah hilang corona, sekarang kena Omikron, ibunya corona. Akhirnya 1-2 hari sebelum Ramadan juga berangkat. Maka kita yang ada sekarang ini adalah makhluk Allah yang terpilih untuk bisa menikmati, menegakkan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa keluar sebagai manusia bertakwa. Malam ini saya mau membawa judul Ramadan meningkatkan keberkahan hidup. Kayaknya menarik. Ada faktor penting yang menurut saya sering luput dari perhatian kita, yaitu soal berkah. Orang sering mengukur sukses itu dalam hitungan angka. Kalau Anda punya duit, saving ada di bank itu 1 miliar, 1 triliun, itu Anda sukses betul. Tapi jarang orang memperhatikan bahwa apakah sesuatu yang kita hitung dengan angka itu punya nilai keberkahan atau tidak. Ini persoalannya. Jemaah yang saya muliakan, berkah bukan berkatan ya Pak. Berkatan itu yang saya pernah bawa kalau tahlilan pulang bawa itu berkatan. Ini saya melihat kajian dari Raghib Al-Asbahani itu mengatakan bahwa berkah itu tetapnya suatu kebaikan Allah di dalam satu pemberian atau sesuatu yang kita nikmati. Itu namanya berkah. Kalau saya membuka judul Ramadan meningkatkan berkah, barangkali bukan dalam arti jangka pendek ya, tapi secara strategis. Saya katakan ini konsep jangka panjang, bagaimana kita bisa memiliki keberkahan. Lalu dalam waktu pendek ya saya kira orang jual takjil saja itu sudah berkah gitu ya, karena ada kebaikan gitu ya. Ya walaupun juga jual-jual takjil lah ini juga merusak aturan-aturan lain gitu ya. Kadang-kadang bikin jalan sampai macet gitu ya. Akhirnya mau ke tarawih juga terlambat. Tapi
Tapi ada kebaikannya gitu ya bagi mereka yang menjual. Yang saya muliakan, dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah saya tadi, itu surat Al-A'raf ayat 69. Itu jelas Allah mengingatkan kita bahwa kalau sekiranya suatu penduduk negeri, suatu penduduk bangsa itu aman, beriman, wattaqau, kemudian bertakwa dengan benar, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Pasti Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, berkah dari langit itu semua kita sepakat dan semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di sana hujan. Tapi mahasiswa saya protes sama saya kalau saya bilang begini. Ustaz kok bisa bilang hujan berkah, ini hujan bawa banjir. Sekarang kalau kita kembali pada pengertian berkah, bahwa sesuatu yang memiliki nilai kebaikan di dalam pemberian itu namanya adalah berkah. Saya jawab, saya bilang loh, semua ayat-ayat Al-Quran itu kalau berbicara soal hujan mesti itu disebut adalah berkah dari langit, dan tidak ada itu maka tidak ada kehidupan. Tetapi kalau sampai terjadi banjir itu berarti ada salah kelola. Kan begitu ya Pak? Salah kelola. Sampai tutup sistem drainase-nya, ya dia mesti mengamuk gitu ya. Lalu apa saja berkah yang dari bumi? Ya macam-macam. Ada tambang minyak, ada tambang emas, ya, ada hasil perkebunan. Bahkan beberapa ulama yang cukup membuat kajian yang luas terhadap ayat ini, mereka mengatakan apa saja yang muncul di dalam bumi dalam segala aspek kehidupan manusia, kalau itu dia bermakna baik bagi manusia, maka itulah berkah yang bersumber dari bumi. Termasuk kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan sosial, itu semua adalah berkah. Bagaimana kita membuat ini menjadi sesuatu yang baik, bermanfaat bagi umat manusia, maka itulah keberkahan itu. Kalau tidak, ya nyonyor. Tidak usah banyak-banyak, hujan saja datangkan banjir, korban sudah banyak. Saya pengajar politik dan strategi negara. Saya kalau mengajar soal ekonomi, saya bilang Indonesia ini agak aneh sedikit. Kita ini negara kaya raya, tapi miskin. Kan mesti ada sesuatu itu Pak. Semua orang mengakui itu, kita punya kekayaan luar biasa. Tapi kenapa kita harus miskin? Suburnya tanah kita luar biasa dibanding Arab. Saya pergi haji itu sekitar tahun 90-an itu. Lalu saya berangkat terakhir tahun 2018 saya di sana. Itu harga barang masih sama itu. Dan itu menurut saya berkah. Kita punya hasil tambang tapi kita antri minyak dan solar sekarang ini Pak. Negara penghasil sawit tertinggi Pak, tapi minyak goreng langka. Berkahnya nggak ada. Ya. Maka ayat ini mengatakan betul buat kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
Banyak ayat Al-Quran mengingatkan kita bagaimana pelajaran-pelajaran yang terjadi bagi bangsa Ad, kaum Tsamud, Fir'aun. Ya. Itu pelajaran apa? Kalau sampai perintah-perintah Allah ini dihilangkan, ditiadakan, bahkan Nabi dan Rasul yang membawa perintah-perintah itu dimusuhi dan dibunuh, maka pasti Allah akan menurunkan azab. Kenapa lalu dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu Allah mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Kita beda maaf-maafkan. Era ini kan kita diramaikan juga, dan ini menurut saya upaya-upaya pendangkalan terhadap ajaran-ajaran Islam yang benar ya. Masa ada orang bikin dan viral sekarang, mudah-mudahan itu hoax ya. Katanya itu ayat-ayat Quran yang radikal-radikal sekitar 300 ayat itu mau di apa? Ya, saya bilang ini orang sindiran gitu. Ini kan kitab suci, Pak. Maaf. Agama samawi itu kan kitab sucinya adalah wahyu dari Allah. Beda dengan agama langit, agama bumi atau agama ard. Kalau agama bumi itu kitab sucinya bersumber dari renungan pemikiran manusia. Kalau agama langit itu semuanya bersumber dari Allah. Dia ada wahyu mau dirubah. Ya untung saja yang ngomong itu bukan orang Islam atau mantan Islam, nggak ngerti saya itu ya. Tapi kalau itu benar dan itu didiamkan, saya bilang ini jangan-jangan ada upaya untuk pendangkalan terhadap nilai-nilai Quran gitu. Bagaimana berkah mau datang buat negara bangsa ini? Saya bilang, kita ini suburnya saja ya. Indonesia ini tongkat dibuat tumbuh dari pohon. Sampai tanam ketela pohon itu di mana saja, asalkan jangan taruh di air, tumbuh dia. Di Arab beda Pak. Kepingin punya pohon, beli pohon, diangkut dengan helikopter, tidak disirami, jadi tongkat. Itu bedanya kita. Minyak kita juga ada. Kita penghasil minyak juga, pengekspor juga, tapi juga sekaligus pengimpor. Ya. Saya lalu pikir-pikir kenapa lalu negara punya kekayaan banyak, tapi mudah-mudahan ke depan ini tidak berjauh bertelit. Saya 2 hari ini mengikuti TV luar biasa Pak. Solar kehabisan. Nelayan-nelayan di beberapa daerah termasuk Surabaya di Kenjeran tidak bisa melaut Pak. Ini negara penghasil minyak Pak. Ya walaupun tidak sebanding dulu gitu ya. Punya goreng apa lagi Pak? Sawit luar biasa banyak di Indonesia ini. Tapi antri minyak goreng sampai dia meninggal. Ini persoalan-persoalan. Dan tidak bisa. Saya ingin mengatakan alhamdulillah. Berkaitan dengan ini lalu ada ibadah Ramadan. Panggilan Ramadan itu jelas. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya kan satu. Bagaimana puasa kita ini baiklah agar kita menjadi orang yang subhanallah. Kalau ini bisa terjadi, orang membohongi orang lain tidak ada Pak. Kan begitu ya Pak. Siapa yang bisa berpikir kira-kira kalau kepala rumah tangga, kepala organisasi, kepala perguruan tinggi, kepala negara, kepala daerah berbohong, apa akibatnya Pak? Apalagi dalam kaitannya dengan persoalan ekonomi. Ya begini nyonyornya. Itu real Pak. Sayangnya kita sudah tidak berani, tapi saya ingin mengatakan insya Allah kalau kita ini berpuasa dengan benar, maka akan lahir manusia-manusia yang bertakwa secara personal. Apakah dia di level rumah tangga, di level organisasi negara, maka mereka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Tujuan negara kita itu jelas Pak, lindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dilindungi itu tidak partai tertentu atau orang tertentu saja, seluruh rakyat harus disejahterakan. Itu kontrak kita dalam negara. Maka kalau ada yang tidak bisa mensejahterakan, saya bilang itu perlu dipertanyakan. Kenapa kita negara kaya lalu harus jadi orang miskin gitu ya?
Sudah, waktunya habis pas 15 menit. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermakna bagi saya dan jamaah semuanya.